Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama di mata kuliah Design Thinking. Baik, dari anggota itu saya sendiri ada Aisyah Devina, selanjutnya ada Nadia Savitri, Ani Margianti, Hafsya Khairin Nurwandi, dan Salsabila Safina Afi. Baik, di sini kami memiliki dua buyer persona, yaitu yang pertama, Aisyah Devina, yang merupakan mahasiswa Telkom University tingkat pertama, berumur 19 tahun, dan berlokasi di Kabupaten Bandung. Aisyah Devina sendiri memiliki tujuan dan motivasi lulus tepat waktu, memiliki banyak prestasi, nilai memuaskan, skill yang terampil. Tetapi sayangnya, dalam menjalankan ini semua, Aisyah mendapatkan tantangan, yaitu sering menunda-nunda dan kurangnya kepercayaan diri. Hobi dan minatnya sendiri yaitu K-drama dan K-pop, menonton dan mengikuti lomba. Selanjutnya, buyer persona yang kedua yaitu ada Hafsya Khairin, sama-sama mahasiswa tetapi ia memiliki pekerjaan sampingan yaitu guru ngaji, berumur 19 tahun dan berlokasi di Kabupaten Bandung. Tujuan dan motivasinya lulus tepat waktu, bekerja di bidang pertambangan, memiliki tantangan yaitu bentroknya waktu mengajar dan kuliah. Hobi dan minatnya yaitu ngedit video dan K-pop. Oke, selanjutnya Customer Empathy Map. Di sini, apa sih yang dipikirkan dan dirasakan? Pengguna merasa kewalahan dengan banyaknya tugas, ingin tetap fokus di tempat yang nyaman, dan merasa pencatatan manual tidak efisien. Dan apa sih yang didengar? Mereka sering mendapat saran tentang manajemen waktu dan dorongan untuk lebih produktif. Yang mereka lihat itu, lingkungan belajar seperti kamar atau perpustakaan yang nyaman, serta gangguan dari notifikasi. Lalu apa yang dikatakan dan dilakukannya? Mereka mencoba mengatur prioritas, membuat jadwal digital, dan terbuka pada metode baru yang lebih efisien. Untuk pain-nya itu, tugas menumpuk, distraksi, lupa jadwal pencatatan tidak efisien. Lalu untuk gain-nya itu, ingin solusi praktis, pencatatan rapi, lebih fokus dan produktif. Oke, selanjutnya ada Customer Validation. Di sini ada dari yang terendah terlebih dahulu, yaitu ada di Prodi S1 Sistem Informasi, dan lalu adanya suka menggambar, seringnya olahraga. Dan lalu ada di bagian menebak dengan intuisi, itu ada di bagian impact, ada memiliki banyak rutinitas atau kesibukan, dan lalu keseringan menunda. Dan juga tetap ada di bagian impact-nya, yaitu menebak dengan data, itu ada di bagian mahasiswa tingkat pertama. Dan lalu untuk puncak tertinggi dan faktanya, itu ada di ingin nilai yang memuaskan dan juga harus mengelola waktu dengan baik. Selanjutnya ada Customer Journey Map. Di sini ada 5 tahapan utama. Ada awareness atau kesadaran, consideration atau pertimbangan, purchase, pembelian atau penggunaan awal, evaluation, evaluasi metode, dan loyalty, kebiasaan, dan konsistensi. Yang pertama ada awareness. Di tahap ini, pelanggan mulai menyadari bahwa mereka sering menunda-nunda pekerjaan dan kesulitan dalam mengatur waktu. Touch point dalam tahap ini, mereka biasanya mendapatkan informasi dari media sosial, pengalaman pribadi, atau saran dari mentor. Customer experience-nya mereka merasa sedih, frustasi, tertekan karena tugas yang menumpuk. Masalah utama yang dihadapi di sini karena kurang percaya diri, banyak distraksi, dan sering menunda pekerjaan. Solusi di tahap ini yang bisa dilakukan adalah menyadari dampak negatif dari kebiasaan menunda agar timbul dorongan untuk berubah. Kemudian yang di sini ada tahap consideration atau pertimbangan. Dari setelah menyadari masalahnya, pelanggan mulai mencari cara yang tepat untuk mengatur waktu, misalnya dengan bantuan aplikasi. Touchpoint di sini mereka mendapatkan rekomendasi aplikasi untuk mengatur waktu yang sesuai. Di sini bisa dilihat emoji dengan harapan
dan keraguan. Mereka mulai termotivasi tapi juga merasa takut apakah aplikasi yang dipilih itu benar-benar efektif. Pain point di tahap ini, mereka merasa takut jika aplikasi yang dipilih tidak sesuai atau malah tidak membantu sama sekali. Dan solusi yang disarankan adalah memilih aplikasi yang menyediakan metode manajemen waktu yang terbukti efektif seperti Pomodoro atau to-do list. Kemudian purchase. Di tahap ini, pelanggan mulai bertindak dengan mengunduh aplikasi manajemen yang disarankan. Touchpoint di tahap ini, mereka melihat cara penggunaan aplikasi yang sudah diberikan dari aplikasi tersebut. Dan customer experience di sini bisa dilihat mereka merasa senang dan antusias menggunakan aplikasi tersebut. Pain point di sini ada beberapa pelanggan yang juga menghadapi masalah seperti aplikasi yang terlalu rumit dan dipenuhi banyak iklan. Solusi yang disarankan di tahap ini adalah untuk memilih aplikasi yang sederhana, mudah digunakan, dan minim gangguan dari iklan. Kemudian, evaluasi di sini, setelah digunakan beberapa waktu, pelanggan mulai menguasai apakah aplikasi atau metode yang digunakan benar-benar efektif. Touchpoint di sini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi. Customer experience-nya di sini pelanggan merasa bingung, kecewa karena merasa belum ada perubahan yang signifikan. Kemudian pain point-nya di sini metode yang digunakan tuh belum maksimal dan tidak sesuai dengan kebiasaan pribadi. Solusi yang dapat diberikan adalah menyesuaikan metode berdasarkan pengalaman agar lebih efektif. Kemudian yang terakhir ada loyalty. Jika metode yang digunakan itu semua terbukti berhasil, pelanggan akan terus menggunakan. Jika tidak, maka pelanggan akan mencari alternatif lain. Touch point-nya di sini mulai menggunakan metode tersebut, bahkan mulai merekomendasikannya ke orang lain yang mempunyai masalah yang serupa. Customer experience di sini bisa dilihat bahwa mereka merasa puas dan senang karena bisa mengelola waktu dengan baik. Pain point di sini sulit untuk konsisten dan mempertahankan kebiasaan baru. Untuk solusi yang terbaik yang bisa diberikan di sini yaitu biasakan dengan konsistensi dan memberi jeda saat jenuh dan fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan problem statement dari permasalahan customer tadi. Nah, di sini kita lihat dahulu kapan permasalahan itu terjadi. Nah, karena permasalahan yang dialami oleh customer di sini adalah karena sulitnya mengatur waktu, hal ini seringkali terjadi karena customer itu sendiri memiliki beban tugas yang menumpuk dan juga karena kurangnya kesadaran customer terhadap waktu. Setelah kita lihat kembali, penyebab dari masalah ini karena seringnya menunda pekerjaan, sehingga sulit untuk mengatur waktu. Kebiasaan ini sangat fatal jika tidak kita atasi dengan cepat. Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh customer kita. Selain pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran dan pengusaha juga kadang mengalami permasalahan seperti ini. Bahkan terjadi pada ibu rumah tangga sekalipun yang masih suka bingung bagaimana cara membagi waktu agar pekerjaannya lebih efisien. Nah, jika permasalahan manajemen waktu ini tidak kita atasi, hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi kita, khususnya dampak emosional. Nah, pengolahan waktu yang kurang baik tentu kita juga akan merasa stres dan frustasi karena beban tugas yang menumpuk.
Nah, dari customer kita sendiri, dia juga udah pernah mencoba beberapa cara seperti mencatat jadwal secara manual dan mengelompokkan kegiatannya berdasarkan prioritas. Akan tetapi, ada permasalahan yang dialami oleh customer kita. Karena proses pencatatannya dilakukan secara manual, terkadang customer lupa terhadap kegiatan yang dilakukannya dan karena tidak adanya pengingat yang akan menjadwalkan kegiatan mereka tersebut. Nah, di sini ada alternatif solution dari kami. Nah, yang pertama, customer diharapkan untuk menyadari bagaimana dampak negatif dari menunda-nunda pekerjaan. Dan yang kedua, akan ada aplikasi metode manajemen waktu yang akan membantu customer dalam menyusun kegiatannya secara terstruktur. Dan yang ketiga, kami harapkan kepada customer agar konsisten mengatur waktu, agar metode baru ini dapat berdampak bagi mereka, agar lebih baik lagi ke depannya dalam mengatur waktu. Oke, selanjutnya stakeholder mapping. Di stakeholder mapping ini tuh pemetaan untuk peran serta pengaruh stakeholder dalam suatu proyek atau organisasi. Di sini tuh ada matriks power sama pengaruh yang dimana nunjukin 4 kuadran masing-masing tuh mewakili strategi pengelolaan stakeholder yang berbeda. Di kuadran 1 itu ada keep satisfied, stakeholder dengan kekuatan tinggi tetapi pengaruhnya tuh rendah. Contohnya itu direksi atau top management, pemilik dana atau investor. Mereka itu memastikan untuk customer puas tetapi tidak perlu terlibat secara mendalam dalam detail proyek. Lalu di kuadran 2 itu ada manage closely, di mana kekuatan dan pengaruhnya itu tinggi. Contohnya itu product owner, project manager, key users, tim developer. Mereka itu melibatkan customer secara aktif, mengkomunikasikan secara teratur, dan mengelola ekspektasi mereka dengan baik. Lalu di kuadran 3 itu monitor. Stakeholder dengan kekuatan rendah dan pengaruh rendah. Contohnya itu staf administrasi, pihak eksternal yang tidak langsung terlibat, stakeholder minor dari luar organisasi. Mereka itu memantau customer tetapi tidak perlu terlalu fokus pada customer-nya. Lalu di kuadran 4 itu ada keep informed, stakeholder dengan pengaruh tinggi tetapi kekuatannya itu rendah. Contohnya itu end users, tim QA atau tester, customer support. Strategi dari mereka itu menginformasikan secara teratur, mendengarkan masukan, dan menanggapi kekhawatiran. Jadi kesimpulannya matriks ini tuh kesimpulannya membantu mengidentifikasi strategi pengelolaan stakeholder yang tepat dan fokus pada pengelolaan stakeholder dengan kekuatan dan pengaruh tinggi yaitu di kuadran 2. Oke, mungkin sekian dari presentasi hasil dari customer journey kita sampai ke stakeholder. Terima kasih sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.